Kitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau saudara tidak berkeberatan, kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1, 2, dan 3. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin, saudara. Mungkin saya dan Anda di tempat ini ada di situasi yang sama. Situasi di mana kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, betapa beruntungnya orang yang sanggup dan memelihara hadirat Tuhan dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena dari sanalah terjadi pertolongan itu. Wanita ini adalah pribadi yang biasa saja. Mungkin sama juga dengan kita. Dan yang kedua, dia memiliki dosa yang rasanya kata dunia tidak terampunkan. Dan yang ketiga, dia ada di jurang kematian. Hari ini mungkin persoalannya berbeda, tetapi subjeknya sama. Substansinya sama. Saya dan Anda ada di situasi yang seperti itu mungkin. Kita adalah orang yang biasa-biasa. Bukan orang yang sangat amat luar biasa. Kekayaan juga enggak terlalu amat kaya, amat aja enggak kaya. Atau kita ada juga hampir di jurang kematian itu, karena tidak sedikit dari kita yang berkata, mati dah gue. Aduh, setengah mati nih. Dan situasinya saya lihat hampir menyelimuti muka-muka di ruangan ini. Sama seperti Anda mungkin lihat muka saya. Tidak jauh berbeda. Dan rasa-rasanya kita juga ada di situasi atau di negara juga yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin, saudara? Bagaimana Yesus yang superb itu mampu melepaskan dia. Bahkan Alkitab katakan, hai perempuan, di manakah mereka, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Itu bukan nada ejekan, itu bukan nada mendiskreditkan, itu bukan nada meremehkan, tidak. Tetapi dia balik bertanya kepada wanita ini, yang mungkin waktu didorong di hadapan Yesus tidak berkata apa-apa, dan tidak meminta pertolongan dari Tuhan. Dan akhirnya Yesus kembalikan lagi itu persoalan kepada wanita ini yang dituduh in action, melakukan caught-handed, berbuat dosa. Dan wanita ini mungkin dengan gemetar, biarpun lepas dari persoalan yang paling sulit, tetapi gemetar itu ada tapi sudah berubah. Dari gemetar ketakutan berubah menjadi gemetar yang takjub. Tolong bedakan gemetar yang gembira dengan gemetar yang ketakutan. Kalau ada setan itu ketakutan. Tapi kalau ada Tuhan bukan gemetar karena ketakutan, tetapi timbul satu sukacita di situ. Walaupun tidak diletupkan, walaupun tidak diperkatakan oleh wanita ini, tapi kita bisa lihat dari yang tersirat bahwa saja wanita ini release something. Karena dia berkata kepada Yesus, tidak ada Tuhan. Dengan nada gembira, dengan nada kejujuran, dengan ketulusan, dengan kepolosan, dengan the fact, the reality yang she accepted gitu, yang dia terima in that situation.
Dan dia kata, nobody Lord. Dan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Dengan artian kata, kalau mereka saja yang mendakwa engkau, mendorong engkau kepadaku, mereka sekarang sudah lari, terlebih aku yang tidak mendakwa engkau. Amin, saudara. Tapi Yesus katakan, go, but not make sins anymore. Jangan berbuat dosa lagi. Hari ini mungkin saya dan Anda memiliki kelemahan dan kekurangan. Tetapi tetap nasihat Tuhan setelah keluar dari tempat ini, jangan buat dosa lagi. Amin, saudara. Supaya apa? Ini saya masuk dalam inti khotbah saya. Supaya pembelaan Tuhan itu sempurna dalam hidup. Supaya anugerah itu tetap kita bisa pakai. Satu-satunya yang kita dapatkan gratis dari Tuhan itu adalah anugerah. Yaitu di mana Yesus mati, atau saya katakan keselamatan. Anugerah itu yang gratis buat kita adalah keselamatan. Diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang lain, saya dan Anda harus kerjasama. Tidak kerja, tidak makan. Saya dan Anda tidak melakukan satu tindakan yang benar, yang baik, maka kita akan terima konsekuensinya. Tetapi untuk keselamatan, Yesus yang memberikan kepada kita, suka tidak suka, mau tidak mau, kenal tidak kenal, keselamatan itu sudah diberikan buat kita, gratis, for free. Tapi kalau bicara tentang rumah, kalau bicara tentang pekerjaan, kalau bicara tentang jodoh, we have to search. We have to do. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kalau saya diam di rumah cuman haleluya, haleluya, glory bagi nama Tuhan. Lama-lama Tuhan takut sama saya. Haleluya, glory, glory, glory. Saya sangat saya sangat menghormati doa, saya sangat menghormati bahasa roh. Tapi kalau kita terus-menerus begitu, terus istri tanya atau suami tanya, Pak nggak kerja? Oh haleluya, haleluya, haleluya. Lama-lama bukan hanya Tuhan, istri juga ketakutan. Dia akan telepon siapa? Psikiater. Dan dia berkata, ada satu orang yang saya dapatkan, belum juga pemilu berlangsung, sudah stres. Nah hari ini, kita akan mendapatkan satu pertolongan yang sama. Amin saudara? Di masa prapaskah, apa yang harus kita persiapkan? Hati. Apa yang kita harus persiapkan? Hidup yang benar di hadirat Tuhan. Amin? Nah, saya mau tanya dengan Anda khususnya di ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. After reading, setelah membaca ayat ini, setelah mendengar ayat ini, baru kita akan bisa menerka. Tetapi if you were there, kalau Anda ada di situ, kalau I were there, kalau saya ada di situ, saya yakin dan percaya maka kita pun sama mungkin dengan mereka. Saya sangat terkejut, sangat terpesona dengan perkataan Yesus yang sederhana tetapi break through the problems. Sekali lagi, dengan statement Yesus, he break through the problems. Anda lihat, dia tidak seperti pemimpin-pemimpin yang kita kenal, yang ada di muka bumi sebelum atau setelah dia. Tapi dia menjawab persoalan itu dengan tepat, jitu, presisi, dengan akurat, dan tidak berputar-putar. Karena waktu ditanya, mau diapakan wanita ini Tuhan? According to the law, sesuai dengan hukum yang kita tahu, kita kenal, kita anut, mestinya bla 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 bla. Saya tidak melihat Yesus seperti rata-rata pemimpin yang ada. Dalam artian bukan yang ada di sini, tetapi yang kita kenal di luar sana. Yang selalu berkata, tergantung, depend on. Ya kita serahkan hukum yang berlaku. Sekarang janjinya bagus gitu. Tapi ketika dilantik, setelah menjabat berubah. Bagaimana nih pemimpin, Pin? Gimana nih Pin? Dan yang gitu. Dulu bilangnya begini gratis, itu gratis gitu. Tapi terus akhirnya dia sendiri yang lalai. Yesus tidak.
Dan saya juga tidak melihat bahwa Yesus bela dosa, tidak. Amin, saudara. Yesus tidak pernah bela dosa. Yesus tidak menyukai dosa, tapi dia cinta orang berdosa. Halo? 90% lihat saya. Kayak ada kebencian. Sekali lagi. Yesus tidak suka dosa. Tapi dia cinta orang berdosa. Nah itu bagus. Rohnya udah ngumpul. Tadi belum. Ya? Dia cinta orang berdosa. Saya dan Anda di tempat ini dipanggil Tuhan pada saat berbuat dosa. Amin. He love us. Dia mencintai kita. Oleh sebab itu, ayat yang ke-7, saya mau bagikan buat Anda sebagai ayat kasih. Amin. Saudara mau diberkati? Maka berbuatlah kasih. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Saudara mau ditolong? Kenakan jubah kasih Tuhan. Maka selamatlah keluargamu. Maka selamatlah bisnismu. Maka selamatlah rumah tanggamu. Jubah kasih. Kasih Tuhan. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang lebih dulu. Satu ungkapan statement yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi Yesus pikirkan itu. Saya tidak katakan dia pro dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Dan selamatlah wanita itu. Maka hari ini kalau saya dan Anda di tempat ini menggunakan jubah kasih Tuhan, tidak ada yang tidak bisa. We can do all. Kita bisa kerjakan itu. Amin. Hidup yang susah, dolar yang naik, rupiah yang tidak pernah naik. Atau mungkin pengeluaran yang makin naik. Tapi pemasukan yang terus saja stagnan. Terus Anda bilang, aduh, Pak Pendeta kalau khotbah pinter. Saya Pak yang ada di dunia, saya juga ada di dunia. Tadi Pak Suyatna tanya saya, after the death of your mom, dia tanya, bagaimana hidup? Ya. Baik. Saya harus jadi perisai untuk 6 keluarga besar yang lain. Dan itu tidak mudah. Dan kalau pakai daging, kulit, pasti saya udah mundur. Tapi saya mau katakan buat Anda, bukan hanya kita pandai berkhotbah gitu, tapi kita juga harus setidaknya pandai melakukan. 9 bulan dia pergi. Ya, saya lihat Tuhan pelihara. Bukan berkat yang turun dari langit, menimpa rumah kita. Maka hebatlah kerusakannya, enggak begitu. Tapi saya lihat ada aja Tuhan tolong. Kalau Anda tanya bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, ya berat. Ada persoalan, ada. Tapi tetap berdiri. Kenapa? Selama kita mau untuk mengenakan jubah kasih itu, maka selamatlah kita. Amin. Saya masuk dalam inti khotbah saya begini. What's the matter? What's wrong? What's happened to His love? Ada apa dengan kasih Tuhan?